Halo teman-teman, selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, Sabtu pagi, sebelum saya mulai praktek, saya ingin menyapa teman-teman semua yang selama ini setia menjadi penonton di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Ada hal yang menarik kalau dari saya sebagai konten kreator atau YouTuber terkait dengan video-video yang saya berikan kepada teman-teman semua. Biasanya video-video yang berkaitan dengan masalah cemas psikosomatik itu lebih banyak mendapatkan atensi atau perhatian dari teman-teman semua. Mungkin ini disebabkan karena selama ini saya selalu memberikan kepada teman-teman terkait dengan gejala-gejala kecemasan dan psikosomatik. Namun kalau misalnya seperti video yang kemarin bercerita tentang demensia atau penyakit pikun, walaupun itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan, tapi atensinya sedikit. Nah, ini menarik sebenarnya ingin saya bahas dalam konteks bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya seringkali pikiran kita itu lebih tertarik kepada hal-hal yang memang sudah menjadi mindset kita. Misalnya teman-teman suka dengan topik cemas. Sehingga kalau ada topik cemas akan fokus untuk mendapatkan informasi dari apa yang disebutkan tersebut. Namun kalau yang bukan itu tidak mau. Ini sebenarnya sama ketika ada orang yang mengalami gangguan psikosomatik yang sudah mengarah ke suatu keadaan namanya hipokondriasis, di mana dia meyakini sekali bahwa dirinya sakit. Padahal pemeriksaan objektif tidak ada yang menghasilkan sesuatu yang abnormal atau tidak normal. Nah, tapi mengapa ya dia masih tetap kepingin ya pikirannya itu ke arah kesakitan atau sakit? Karena mindsetnya dia belum berubah. Ketertarikan pikiran dia, otak dia terhadap hal-hal yang negatif, yang mendukung apa yang dia percayai atau dia yakini itu memang masih dominan. Sehingga ketika diberikan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang berbeda dari apa yang dia yakini, dia tidak tertarik. Ini sebenarnya sama aja seperti kayak konten saya kemarin. Ketika saya berbicara tentang psikosomatik dan cemas, biasanya langsung naik. Memang betul ada algoritma dari YouTube yang akan membantu. Tapi memang dikatakan juga di dalam laporannya, di konten saya, itu dikatakan memang interest atau keminatan dari penonton terhadap topik ini tidak terlalu banyak dibandingkan misalnya saya berbicara tentang depresi dan cemas atau psikosomatik misalnya, yang paling banyak. Ini mengatakan juga kepada diri kita bahwa pikiran kita ini sebenarnya akan lebih tertarik pada hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi dasar mindset kita. Jadi kalau misalnya kita tuh debat sama orang, ya, tetapi kita tidak terbuka pikiran kita, akan sulit sekali. Kenapa? Karena kita akan pasti melawan terus apa yang kita tidak rasa tepat menurut keyakinan kita. Nah, ini salah satu yang menarik ya teman-teman ya, karena kalau misalnya kita untuk suatu proses perbaikan ke depannya, ya kita melihat ya bahwa konteks dari kegawatan di dalam ilmu kedokteran jiwa itu tidak lain tidak bukan hanya berkaitan dengan depresi dan psikotik akut atau gejala-gejala gaduh gelisah. Kalau cemas itu bukan kegawat daruratan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah di EKG, sudah pernah menjalani pemeriksaan yang cukup baik terkait dengan kecemasannya dan semuanya dikatakan normal, maka sebenarnya kalau lagi serangan panik tidak perlu datang ke IGD karena bukan tempatnya. Namun kenapa kok tetap aja nih berasa kepingin ke IGD dan mengatakan kepada dirinya bakalan gawat? Karena teman-teman masih berpikir mempunyai konsep di dalam otaknya bahwa gangguan panik dan serangan panik adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan ya oleh teman-teman semua, bahwa kalau kita berbicara tentang konteks perubahan dari mindset kita, maka kita harus mulai membiasakan untuk bicara tentang ataupun fokus pada informasi-informasi yang punya kemampuan untuk meregulasi atau menggantikan pikiran atau pendapat di dalam otak kita yang sudah sekian lama ada. Apalagi terkait dengan masalah kejiwaan.
Saya suka bilang ke pasien-pasien saya, tidak mudah memang merawat pasien dengan masalah kejiwaan. Ini tidak sama dengan suatu penyakit infeksi bakteri atau virus. Bayangkan teman-teman betapa takutnya dengan COVID-19. Tapi banyak banget yang sembuh kan? Ya, bahwa ketika mengadakan suatu proses terapi, virus itu hilang gitu. Ya ada bekasnya kalau misalnya diperiksa rapidnya masih positif mungkin. Tapi swabnya sudah negatif. Ya kan? Jadi artinya tanpa daya upaya pikiran yang positif aja, mungkin dengan pengobatan, dengan daya tahan tubuh yang baik, sudah bisa memampukan dia untuk sembuh. Tapi tidak demikian dengan gangguan-gangguan kecemasan yang merupakan gangguan kejiwaan. Di mana gangguan kejiwaan ini memerlukan suatu proses untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk bisa memfokuskan diri hal-hal yang baik, bukan hanya sekedar hal-hal yang dipercayai dan salah. Ya udah jelas salah masih dipercayai gitu kan. Nah ini menarik memang kalau kita bicara tentang perubahan dari pola perilaku dan pola pikiran kita ke depannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi di Sabtu hari ini. Semoga teman-teman semua berbahagia. Selamat menikmati liburnya, selamat menikmati weekendnya. Saya mau praktek dulu sebentar. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa mulai Agustus 2021 nanti saya tidak praktek lagi Sabtu ya. Jadi masih ada waktu sekitar 8 bulan ya untuk membiasakan diri. Dan saya tahu juga ini adalah suatu proses. Dan saya berharap teman-teman semua juga bisa membantu dirinya untuk memproses lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.